merupakan lembaga non-kementerian yang bergerak di bidang pengembangan kependudukan, keluarga berencana, dan pengembangan keluarga di Indonesia. Sebagai lembaga atau instansi publik, BKKBN memiliki tugas atau peran untuk mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dalam prosedur-prosedur yang meliputi perekrutan, penempatan, dan pemberhentian pegawai agar siklus sumber daya manusia dapat berjalan dengan baik. Manajemen SDM di sektor publik memiliki karakteristik tersendiri yang membedakannya dengan sektor swasta. Pegawai di instansi pemerintah tunduk pada regulasi aparatur sipil negara atau ASN, sehingga setiap proses pengelolaan kepegawaian harus berpedoman pada peraturan undang-undang yang berlaku, antara lain Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, serta perubahannya melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023. Kerangka regulasi ini menekankan pentingnya sistem merit, yakni pengelolaan ASN berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar. Baik, pada penelitian kali ini kami menggunakan beberapa rumusan masalah dan tujuan penulisan. Yang pertama, kita masuk ke rumusan masalah. Di sini yang pertama, bagaimana tahapan seleksi dan kriteria yang digunakan dalam penerimaan pegawai baru di kantor ini, dan apakah terdapat kesenjangan antara kriteria yang ditetapkan dengan kebutuhan kompetensi aktual di lapangan. Yang kedua adalah bagaimana penempatan pegawai di kantor ini mengakomodasi minat dan keahlian individu, dan bagaimana hal tersebut mempengaruhi tingkat kepuasan kerja dari pegawai tersebut. Yang ketiga, bagaimana kantor ini menangani kasus pemberhentian yang tidak diinginkan, misalnya karena pelanggaran atau karena penurunan karir, dan apa saja yang dilakukan untuk mencegah terjadinya kondisi yang memicu pemberhentian semacam ini. Lalu yang berikut adalah tujuan masalah. Di sini ada 3. Yang pertama, kami menganalisis tahapan seleksi dan kinerja penempatan pegawai di kantor ini, serta mengidentifikasi ada tidaknya kesenjangan antar kriteria formal dan kebutuhan kompetensi nyata di lapangan. Yang kedua, mengkaji sistem penempatan pegawai dalam hubungan dengan kesesuaian minat dan keahlian individu, serta dampaknya terhadap kepuasan kerja dari pegawai. Yang ketiga, mengidentifikasi mekanisme penanganan pemberhentian yang tidak diinginkan serta upaya yang preventif yang dilakukan oleh kantor untuk meminimkan terjadinya pelanggaran atau penurunan kinerja yang berujung pada pemberhentian. Baik, jadi yang pertama mengenai tahapan seleksi dan penerimaan pegawai ASN. Berdasarkan hasil wawancara, proses penerimaan aparatur sipil ASN di lingkungan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur dilaksanakan berdasarkan kebijakan dan keputusan nasional yang ditetapkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sebelum formasi ditetapkan, BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur terlebih dahulu mengusulkan kebutuhan pegawai sesuai kualifikasi pendidikan dan kebutuhan organisasi kepada pemerintah pusat. Tahapan seleksi dimulai dari verifikasi administrasi yang mencakup pemeriksaan persyaratan seperti usia, tingkat pendidikan, dan kelengkapan dokumen pelamar. Selanjutnya, setelah lolos tahapan administrasi, peserta diikuti ujian seleksi sesuai ketentuan yang berlaku hingga akhirnya dilakukan pengumuman hasil seleksi. Namun demikian, dalam pelaksanaannya masih terdapat beberapa kendala. Salah satunya itu seperti formasi yang disetujui oleh pemerintah pusat seringkali lebih sedikit dibandingkan kebutuhan pegawai yang telah diusulkan oleh Badan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri. Kondisi ini menyebabkan jumlah pegawai yang tersedia belum sepenuhnya mampu memenuhi kebutuhan organisasi. Baik, berdasarkan hasil wawancara, sistem pendapatan dan kepuasan kerja disesuaikan mulai kompetensi serta penempatan dilakukan berdasarkan kualifikasi jabatan dan bidang tugas yang sudah ditentukan sejak awal rekrutmen. Contohnya, seperti lulusan analisis SDM akan ditempatkan di tim manajemen SDM dan juga
kualifikasi pegawai di BKKBN NTT, serta pegawai kantor bertugas di kantor perwakilan provinsi dan juga terlanggar. Serta Karyawan keluarga berencana atau PKB berjumlah 700.000 orang berstatus PNS ditempatkan di lapangan di kabupaten, kecamatan hingga desa, serta berdasarkan indikator kepuasan yang disurvei oleh berdasarkan BKKBN yang diukur melalui monitoring dan evaluasi dan survei kepuasan masyarakat. Sejauh ini masyarakat menilai puas terhadap kinerja penyuluhan di lapangan. Baik, saya menjelaskan mengenai kebijakan rotasi dan rotasi pegawai di kantor BKKBN provinsi. Di kantor tersebut, mutasi pegawai dilakukan untuk mendukung kegiatan organisasi serta meningkatkan efektivitas kerja. Mutasi yang diterapkan terdiri dari dua jenis, yaitu mutasi vertikal dan mutasi horizontal. Mutasi vertikal merupakan pindahan pegawai dari tingkat pusat ke daerah atau sebaliknya. Sedangkan mutasi horizontal adalah pemindahan pegawai antara unit atau tim kerja yang memiliki tingkat jabatan yang sama. Saat ini di kantor tersebut, sistem organisasi tidak lagi menggunakan pembagian bidang, tetapi menggunakan sistem tim kerja. Oleh karena itu, mutasi internal dilakukan dalam lingkungan kantor provinsi berdasarkan kebijakan dari pusat dan hasil analisis kebutuhan organisasi. Sementara itu juga untuk pegawai penyuluhan keluarga berencana atau PKB yang bertugas di kabupaten, tugas lapangan dilakukan antar kecamatan dalam wilayah kerjanya. Sedangkan pegawai penyuluhan tersebut tidak dipindahkan ke kantor provinsi karena tugas dan fungsi mereka terfokus pada pelayanan masyarakat di lapangan. Baik, di sini saya akan membahas terkait pemberhentian pegawai yang didasarkan atas peraturan perundang-undang nomor 94 tahun 2021 terkait disiplin PNS. Jadi di sini ada dua kategori pemberhentian. Yang pertama, batas usia normal berusia 58 tahun untuk pegawai biasa dan 60 tahun untuk jabatan kepala. Jadi di sini mereka akan mendapatkan hak gaji pensiun secara penuh dan sesuai pangkat atau kerja melalui prosedur BKN. Yang kedua, atas pemberhentian sendiri. Pegawai mengundurkan diri secara sukarela dan tetap mendapatkan hak gaji pensiun mereka. Yang berikutnya itu tidak atas pemberhentian sendiri atau diberhentikan. Ini diberhentikan karena melakukan pelanggaran tertentu, entah itu pelanggaran berat atau tidak, hukuman disiplin. Nah, pada pemberhentian ini mereka tidak diwajibkan atau tidak mendapatkan hak gaji pensiun mereka. Di sini saya akan menjelaskan rekomendasi dan perbaikan di masa yang akan datang berdasarkan yang tadi sudah kami wawancara, yaitu ada penerimaan, penempatan, dan pemberhentian para pegawai. Jadi yang pertama itu ada penerimaan, itu perlu ada penambahan jumlah formasi. Nah, dari pusat juga harus kualifikasi jurusan pendidikan yang serumpun pada satu jabatan agar menarik lebih banyak pelamar untuk bekerja di situ, karena berdasarkan hasil wawancara itu masih kekurangan pegawai. Dan yang kedua itu ada penempatan pegawai. Nah, perlunya penambahan pegawai agar hasil analisis beban kerja dapat terpenuhi secara maksimal dan mengurangi ketimpangan beban kerja, agar yang artinya itu setiap kerja itu tidak ditumpuk dan akan dibebankan kepada satu orang. Dan yang ketiga itu pemberhentian para pegawai. Jadi yang pada intinya itu pegawai diharapkan fokus menaati ketentuan disiplin kerja